Selamat datang di channel ini. Kebangkitan Tiongkok menuju dominasi global telah dilakukan secara metodis, tanpa henti, dan terutama dengan strategi yang matang. Sementara itu, negara-negara Barat menghabiskan beberapa dekade berpuas diri atas keberhasilan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua, terjebak dalam perdebatan isu-isu sosial, serta terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi jangka pendek. Sebaliknya, Tiongkok memainkan strategi jangka panjang yang kini mulai membuahkan hasil dengan cara yang seharusnya mengirimkan gelombang kejut ke ibu kota negara-negara Barat. Ini bukan sekadar kisah ekonomi, tetapi juga kisah tentang filosofi budaya, ambisi nasional, serta konfigurasi ulang kekuatan global yang belum pernah terjadi selama berabad-abad. Inti dari kebangkitan Tiongkok adalah perubahan mendasar dalam sistem pendidikan. Tiongkok memprioritaskan keterampilan kognitif dan analitis yang diperlukan untuk masa depan yang didominasi oleh kecerdasan buatan, ilmu data, dan rekayasa. Sementara itu, anak-anak di negara-negara Barat dididik dalam sistem yang seringkali lebih menekankan kreativitas dan keterampilan lunak. Sejak usia dini, siswa Tiongkok tenggelam dalam pelatihan matematika dan ilmu pengetahuan yang ketat. Paparan awal terhadap pemecahan masalah analitis bahkan sebelum penguasaan bahasa membantu membangun jalur saraf yang menjadikan penalaran kompleks sebagai kebiasaan alami. Tidak heran jika Tiongkok mendominasi peringkat akademis internasional dalam mata pelajaran STEM. Hasil dari pendekatan ini tampak jelas dalam tingkat penelitian dan inovasi tertinggi di dunia. Terobosan paling signifikan dalam kecerdasan buatan saat ini datang dari Tiongkok, dengan universitas-universitasnya melampaui rekan-rekan mereka di Barat dalam bidang teknologi utama. Sementara itu, di Amerika Serikat dan Eropa, skor tes akademis justru menurun. Perdebatan ideologis mengenai sistem pendidikan serta penolakan terhadap sistem berbasis prestasi telah menghasilkan tenaga kerja yang kurang siap menghadapi ekonomi global yang sangat kompetitif. Namun, pendidikan saja tidak cukup untuk menjelaskan kebangkitan Tiongkok. Di balik kesuksesan ini terdapat kerangka budaya yang mendalam yang telah membentuk pendekatan Tiongkok terhadap keberhasilan selama ribuan tahun. 3 prinsip kuno menjadi dasar etos kerja dan strategi Tiongkok. Cikuh kemampuan untuk menanggung kesulitan tanpa mengeluh. Di Tiongkok, perjuangan tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai bagian penting dari pertumbuhan. Sementara negara-negara Barat menekankan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan serta perawatan diri, Tiongkok justru memandang ketekunan dalam menghadapi kesulitan sebagai langkah yang diperlukan menuju kesuksesan. Keiji pengendalian diri untuk keuntungan jangka panjang. Prinsip ini menjelaskan mengapa keluarga-keluarga Tiongkok lebih banyak menabung, berinvestasi dalam pendidikan, dan merencanakan masa depan. Sebaliknya, rumah tangga di negara-negara Barat seringkali dibebani oleh utang konsumen dan kebiasaan belanja jangka pendek. Guanxi pentingnya jaringan hubungan. Dalam dunia bisnis Barat, kesuksesan sering dipandang sebagai hasil dari pencapaian individu. Namun, di Tiongkok, hubungan sosial sama pentingnya dengan kompetensi. Jaringan kepercayaan, kesetiaan, dan pertukaran bantuan menentukan akses terhadap peluang. Nilai-nilai budaya ini memberi Tiongkok keunggulan yang tidak dapat ditiru begitu saja oleh negara-negara Barat hanya dengan perubahan kebijakan. Keunggulan ini paling jelas terlihat dalam pendekatan Tiongkok terhadap inovasi teknologi. Narasi lama bahwa Tiongkok hanya menyalin ide-ide Barat kini sudah benar-benar ketinggalan zaman. Tiongkok tidak hanya mengimbangi Barat, tetapi juga melampauinya. Hal ini tampak nyata dalam perkembangan kecerdasan buatan. Dalam dekade terakhir, Tiongkok telah mengajukan lebih banyak paten terkait AI dibandingkan negara manapun, hampir 6 kali lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat. Sementara perusahaan teknologi Amerika berfokus pada keuntungan jangka pendek yang didorong oleh laba, perusahaan-perusahaan teknologi di Tiongkok beroperasi dalam strategi nasional yang dirancang untuk dominasi teknologi jangka panjang. Perbedaan pola pikir dalam inovasi dan industri. Perbedaan pola pikir antara Tiongkok dan Barat sangatlah penting, terutama dalam industri kecerdasan buatan, AI.
Industri AI di Tiongkok mendapat manfaat dari investasi besar pemerintah, lebih sedikit batasan peraturan, serta dorongan nasional untuk mengintegrasikan AI ke dalam setiap sektor, mulai dari manufaktur hingga keamanan nasional. Sebaliknya, di Barat, penundaan birokrasi, perdebatan etika, dan tuntutan hukum justru menghambat kemajuan AI, mencegah perusahaan untuk berinovasi dengan kecepatan yang dimiliki Tiongkok. Kesenjangan ini hanya akan semakin melebar seiring dengan berkembangnya AI sebagai pendorong utama kekuatan ekonomi dan militer dalam beberapa dekade mendatang. Dominasi dalam manufaktur dan kontrol sumber daya. Lebih dari sekadar AI, supremasi Tiongkok dalam manufaktur dan penguasaan sumber daya semakin memperkuat dominasinya. Saat ini, Tiongkok memproduksi 31% dari seluruh barang yang dibuat di dunia, dengan total nilai manufaktur hampir 5 triliun dolar. Selain itu, Tiongkok juga memposisikan dirinya sebagai pemasok utama bahan baku yang sangat diperlukan oleh dunia. Negara ini mengendalikan lebih dari 80% pasokan unsur tanah jarang, logam yang penting bagi industri semikonduktor, baterai kendaraan listrik, serta sistem senjata canggih. Ketergantungan Barat terhadap manufaktur Tiongkok begitu ekstrim sehingga bahkan perusahaan raksasa seperti Apple dan Tesla, meskipun berupaya melakukan diversifikasi, tetap sangat bergantung pada pemasok Tiongkok. Setiap gangguan dalam rantai pasokan Tiongkok dapat melumpuhkan ekonomi Barat, memberikan Beijing alat yang sangat kuat dalam negosiasi perdagangan dan konflik geopolitik. Budaya kewirausahaan dan kecepatan inovasi. Salah satu faktor yang membuat kebangkitan Tiongkok semakin tangguh adalah pendekatannya terhadap bisnis dan kewirausahaan. Pada tahun 2022 saja, Tiongkok mendaftarkan 25 juta bisnis baru, angka yang jauh melampaui pertumbuhan startup di Amerika Serikat dan Eropa. Semangat kewirausahaan di Tiongkok didorong oleh kombinasi dukungan pemerintah, pasar domestik yang besar, serta budaya yang lebih menghargai kecepatan dan efisiensi dibandingkan dengan kesempurnaan. Berbeda dengan Barat, di mana para pemodal ventura sering ragu untuk berinvestasi dalam ide yang belum terbukti dan di mana regulasi memperlambat pembentukan bisnis baru, Tiongkok bergerak dengan sangat cepat. Model pembuatan prototipe cepat di Shenzhen memungkinkan perusahaan rintisan beralih dari ide ke produk yang berfungsi penuh hanya dalam hitungan hari, kecepatan yang hampir mustahil dicapai di lembah silikon. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak sekadar meniru produk yang sudah ada, tetapi juga meluncurkan inovasi baru dengan lebih cepat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Barat. Budaya kerja dan produktivitas yang ekstrim. Salah satu elemen paling menentukan kebangkitan Tiongkok adalah budaya kerjanya. Sementara Barat semakin memprioritaskan keseimbangan kehidupan kerja, fleksibilitas, dan pengurangan jam kerja, Tiongkok menerapkan sistem kerja 996 yaitu bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Etos kerja yang gigih ini merupakan refleksi langsung dari nilai budaya Ciku, ketahanan dalam menghadapi kesulitan, dan keiji, pengendalian diri untuk keuntungan jangka panjang. Sistem ini menciptakan tingkat dedikasi dan efisiensi yang ekstrim, memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berkembang dan meningkatkan skala dengan kecepatan yang sulit ditandingi oleh perusahaan-perusahaan Barat. Sementara di Amerika Serikat dan Eropa perdebatan berpusat pada penerapan minggu kerja 4 hari dan pencegahan kelelahan, tenaga kerja Tiongkok justru mencatat ribuan jam kerja ekstra setiap tahunnya. Pendekatan ini mendorong batasan produktivitas dan inovasi, memberi Tiongkok keunggulan kompetitif yang semakin sulit disaingi. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Transformasi ekosistem digital. Di luar industri tradisional, Tiongkok juga tengah mendefinisikan ulang masa depan ekosistem digital. Jika perusahaan teknologi Barat hanya membangun produk, Tiongkok membangun keseluruhan ekosistem. Sebagai contoh, WeChat bukan sekadar aplikasi pengiriman pesan. Platform ini mencakup media sosial, layanan perbankan, sistem pembayaran, hingga e-commerce, menjadikannya alat yang tidak tergantikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok. Demikian pula, TikTok bukan sekadar platform berbagi video,
melainkan mesin konten berbasis kecerdasan buatan yang membuat pengguna tetap terlibat lebih lama dibandingkan dengan platform sejenis di Barat. Dengan kombinasi inovasi teknologi, kecepatan eksekusi, serta budaya kerja dan kewirausahaan yang agresif, Tiongkok tidak hanya menyaingi Barat, tetapi juga berpotensi untuk melampauinya dalam berbagai aspek ekonomi dan teknologi global. Strategi e-commerce dan dominasi teknologi Tiongkok. Pinduoduo telah merevolusi industri e-commerce dengan mengintegrasikan pembelian sosial, menciptakan model yang sulit ditiru oleh raksasa seperti Amazon dan Walmart. Perbedaan utama antara perusahaan teknologi Tiongkok dan Barat adalah bahwa perusahaan Tiongkok tidak sekadar menjual produk, mereka mengintegrasikan diri ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari pengguna. Pendekatan ini memungkinkan retensi pelanggan yang tinggi, pengumpulan data dalam skala besar, serta kontrol pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan strategi ini, perusahaan teknologi Tiongkok memperkuat dominasinya secara sistematis, sementara pesaing mereka di Barat berjuang untuk mengejar ketertinggalan. Strategi geopolitik jangka panjang Tiongkok. Strategi Tiongkok tidak hanya terbatas pada bisnis dan teknologi. Pendekatan ini juga meluas ke perencanaan geopolitik jangka panjang. Sementara pemerintah Barat seringkali beroperasi dalam siklus pemilihan pendek yang mendorong pemikiran jangka pendek, Partai Komunis Tiongkok, PKT, merancang kebijakan berdasarkan garis waktu multidekade. Kebijakan strategis Tiongkok dirancang dengan tujuan 30 hingga 50 tahun ke depan, memastikan stabilitas nasional dan kemajuan yang berkelanjutan. Salah satu contoh paling jelas dari pendekatan ini adalah inisiatif Jalur dan Sabuk, Belt and Road Initiative atau BRI. Melalui BRI, Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur di Afrika, Asia, dan Eropa, mengamankan rute perdagangan, memperluas pengaruh diplomatik, serta memastikan akses jangka panjang terhadap sumber daya strategis. Sementara itu, kekuatan Barat semakin kehilangan pengaruh global, terhambat oleh perpecahan politik dalam negeri serta kebijakan luar negeri yang lebih reaktif dibandingkan strategis. Sementara Tiongkok terus melakukan pawai yang sunyi namun tak terbantahkan menuju dominasi global, muncul pertanyaan mendasar, apa yang bisa dilakukan Barat untuk mengejar ketertinggalan? Langkah Barat untuk mengejar ketertinggalan. Langkah pertama bagi Barat adalah mengakui skala tantangan yang dihadapi. Jika Barat ingin tetap menjadi pemimpin dalam tatanan global, bukan hanya pemain sekunder dalam dunia yang semakin dibentuk oleh ambisi Tiongkok, maka diperlukan perubahan mendasar dalam berbagai aspek. Prioritaskan pendidikan STEM. Investasi besar-besaran dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika, STEM, sangat penting untuk mempertahankan daya saing global. Dorong inovasi AI dan teknologi baru. Barat harus berinvestasi lebih agresif dalam AI dan teknologi masa depan, serta menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi, bukan menghambatnya. Ubah pola pikir dari jangka pendek ke jangka panjang. Diperlukan perubahan budaya yang menggeser fokus dari keuntungan jangka pendek menuju perencanaan strategis jangka panjang. Sadari bahwa persaingan ini tidak hanya ekonomi, tetapi juga ideologis. Barat harus memahami bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang ekonomi atau teknologi, tetapi juga tentang sistem nilai, filosofi pemerintahan, dan cara dunia masa depan akan diatur. Kesimpulan, apakah Barat akan bangun tepat waktu? Dominasi global Tiongkok bukanlah skenario masa depan, itu sudah terjadi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tiongkok akan mengambil alih, melainkan apakah Barat akan bangun tepat waktu untuk menghadapi realitas ini dan melakukan sesuatu tentangnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.